Halo semuanya, saya Rosyana Claudia Borugultom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan Google Form. Nah, pada keadaan pandemi seperti sekarang ini, mungkin kami sebagai mahasiswa atau para pengajar kesulitan dalam mengumpulkan data atau melakukan ujian secara langsung. Nah, jadi Google Form ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu para mahasiswa seperti kami dalam mengumpulkan data atau para pengajar dalam melakukan ujian kepada peserta didiknya. Baiklah, langsung saja. Pertama kita buka Google Chrome, lalu kita login ke Google Drive ke akun Google kita agar saat kita membuat form nanti datanya tidak tersebar atau tidak berserakan kemana-mana. Pertama kita buat folder baru dahulu. Di sini saya membuat folder baru dengan nama tilda. Terserah ya mau buat folder apa, semua tergantung kebutuhan kita masing-masing. Setelah itu tekan buat, lalu kita buka folder yang tadi kita buat. Setelah kita tekan, maka kita bisa klik tanda baru, lalu pilih Google Formulir. Nah, di sini langsung akan muncul Google Formulir yang kosong. Di sini kita bisa ubah ya. Pertama judulnya, saya di sini bisa membuat judul Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah itu pada deskripsi formulir bisa kita deskripsikan formulir yang akan kita buat. Misalnya saya survei ini digunakan untuk memenuhi tugas KKNI saya. Setelah itu kita langsung lanjut ke membuat pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, saya memilih membuat identitas mahasiswa atau identitas para narasumber yang akan mengisi Google Formulir ini. Pada pilihannya ini ada pilihan jawaban singkat, paragraf, atau bisa dibuat jawaban panjang, terus pilihan ganda atau kotak centang. Di sini saya milih jawaban singkat karena nama pasti tidak terlalu panjang kan. Setelah itu kita buat aktifkan wajib diisi agar peserta tidak boleh melewatkan nama ini. Nah, untuk menambah pertanyaan kita bisa tekan tanda plus di samping formulir ini, maka akan muncul kolom untuk menambahkan pertanyaan. Pertanyaan kedua, saya akan membuat pertanyaan asal universitas. Di asal universitas ini, jawabannya juga saya memilih jawaban singkat. Lalu saya tambahkan lagi pertanyaannya dengan cara yang sama seperti tadi. Yang ketiga, saya meminta identitas atau NIM. Nah, di NIM ini juga saya meminta jawaban yang singkat atau memilih jawaban yang singkat, dan jangan lupa kita harus mengaktifkan wajib diisi agar peserta didik mengisi semua. Jika kita ingin membatalkan pertanyaan tadi sudah kita tambahkan, kita bisa memilih tanda seperti gambar tong sampah di bawah pertanyaan, maka akan otomatis terhapus. Lalu jika ingin membedakan bagian atau ingin membedakan halaman untuk pertanyaan selanjutnya atau membuat bagian baru, kita bisa klik yang dilingkari oleh garis merah ini, menambahkan bagian. Setelah itu akan muncul bagian baru atau halaman baru. Di sini kita akan mengubah judulnya, misalnya judulnya adalah pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ingin diisi oleh para calon pengisi nantinya. Misalnya, apa yang Anda ketahui tentang tilda. Nah, di sini saya memilih jawaban paragraf atau jawaban panjang karena mungkin kita tidak tahu ya pemahaman atau isi yang ingin mereka isi panjang atau tidak. Pertanyaan yang kedua, saya membuat contoh soalnya, apa Anda tertarik atau suka dengan pelajaran tilda. Nah, di sini saya membuat pilihan ganda
pilihan ganda, misalnya yang pertama iya, yang kedua tidak, dan yang ketiga pilihan lainnya, atau bisa mereka ketik sendiri jawabannya jika tidak iya atau tidak. Setelah itu saya tambahkan lagi pertanyaannya. Pertanyaan kali ini saya memilih cara menjawabnya yaitu kotak centang, jadi mereka bisa memilih lebih dari satu pertanyaan. Misalnya yang mana di bawah ini termasuk angka genap, jadi saya memilih jawabannya itu kotak centang. Saya membuat pilihannya 2, 3, 4, dan 5. Jadi mereka bisa memilih jawaban misalnya 2 dan 4, bisa memilih lebih dari satu, tinggal membuat centang pada kolom yang menurut mereka benar. Pertanyaan selanjutnya, saya bisa membuat gambar atau kita dapat menambahkan gambar pada Google Form ini. Misalnya saya ingin menambahkan gambar buku sampul. Nah, gambar bisa kita dapat misalnya dari akun Google Drive kita. Di sini saya memilih foto atau gambar buku sampul buku pendidikan. Jadi caranya tinggal pilih atau klik 2 kali gambar, maka gambar akan masuk atau akan muncul di Google Drive. Lalu kita buat pertanyaan, misalnya jenis buku apa sih buku yang ditampilkan pada gambar tersebut. Lalu saya buat pertanyaannya itu seperti pilihan ganda. Lalu jangan lupa lagi untuk mengaktifkan wajib diisi agar para narasumber harus mengisi semua sebelum dikirim. Nah, jika kita ingin mengubah warna atau tema pada Google Form ini bisa ya, kita tinggal klik gambar yang saya lingkari ini, lalu akan muncul opsi tema yang disediakan oleh Google Form. Misalnya warna tema, warna latar belakang, dan pilihan gambar. Di sini saya memilih gambar daun ya, agar selaras dengan warna hijau yang saya pilih temanya tadi. Di sini juga kita bisa mengganti jenis font yang digunakan dalam Google Form. Misalnya ada jenis font dasar atau ada jenis font lucu. Jadi saya di sini memilih jenis font lucu agar tidak terlalu monoton. Setelah itu, sebelum kita meluncurkan Google Form ini, kita bisa melihat atau pratinjau dulu terlebih dahulu form yang kita buat tadi dengan cara mengklik tanda yang saya lingkari ini. Lalu akan muncul tab baru dan kita bisa melihat bagaimana orang lain nanti mengisi Google Form kita. Nah, di sini kita tidak bisa ya melewati bagian yang pertama sebelum mengisi semua data, karena tadi kita membuat wajib isi di bawah pertanyaan. Nah, di sini muncul ya, ini bisa pilih lebih dari 2 tadi saat kita pilih kotak centang, dan ada gambar yang bisa dimasukkan tadinya. Oke, semua sudah selesai. Kita buat pertanyaan mulai dari pertanyaan biasa sampai pertanyaan bergambar. Di sini juga kita bisa melihat jawaban dengan memindahkan di sebelah kanannya ya jawaban. Kita tinggal klik jawabannya, maka nanti saat orang mengisi kita dapat melihat jawaban-jawaban yang diisi oleh peserta. Setelah itu kita bisa loh menambahkan video dari YouTube ke Google Form ini sebagai cuplikan dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita buat. Caranya kita tinggal klik yang dilingkari ini. Setelah kita menekan itu, maka akan muncul seperti pencarian di YouTube. Misalnya kita cari video tentang teknologi informasi dan komunikasi, maka akan muncul beberapa pilihan. Kita tinggal klik saja nanti, maka video tersebut akan ada di Google Form. Nah, kita tinggal buat judulnya saja. Setelah itu video siap untuk ditonton. Nanti setelah itu di bawahnya kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan dari video-video yang telah kita masukkan tadi. Sekian dari presentasi yang bisa saya berikan. Semoga dapat bermanfaat buat para penonton. Terima kasih.